Kenapa kok saya bilang punya insting yang kuat untuk mencetak gol? Karena atau bertahan dalam rangka mempertahankan skor, sehingga kita melakukan delay, parkir bus banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih di acara Kata Rudi Cahyo spesial edisi sepak bola yang selalu membahas tim nasional tercinta kita, Indonesia. Sekarang kita kembali lagi ke U19 Boys Championship yang alhamdulillah selamat, kita menang. Kita berhasil memenangkan trofi Asian Cup. Selamat buat para pemain, selamat buat para staff, selamat buat tim pelatih, selamat buat seluruh official tim nasional U19 dan seluruh masyarakat Indonesia serta para supporter yang setia mendukung tim nasional kita. Ya, senang sekali kita sudah bisa memenangkan pertandingan final ini. Kita akhirnya berhasil mengalahkan Thailand dengan 1-0. Dan gol tunggalnya dicetak oleh Jens Raven dari set piece tendangan sudut. Dan ini menunjukkan bahwa Jens Raven begitu kuatnya insting untuk mencetak gol. Kenapa kok saya bilang punya insting yang kuat untuk mencetak gol? Karena ketika bola di depan gawang, kadang orang itu terpaku ya. Jadi tidak dengan cepat refleksnya bergerak untuk mengambil sikap. Nah, itu tidak dimiliki oleh semua orang dalam sebuah situasi yang menegangkan. Yang kadang situasi tersebutlah yang justru mengontrol orang. Nah, untuk bisa mengambil sikap secara cepat terhadap bola di depan gawang, itu dibutuhkan insting yang kuat dalam mencetak gol. Dan ini dimiliki oleh Jens Raven. Selain Jens Raven juga Iqbal itu juga punya itu. Arliansa itu juga punya itu. Permainan Thailand memang bagus. Ya saya bilang bagus ya, tapi bukan bagus banget atau lebih bagus dari kita. Kita bermain juga bagus. Indonesia maupun Thailand sama-sama bagus. Kadang-kadang para pengamat atau orang yang nonton lah ya, bukan pengamat, orang yang nonton itu jauh di atas lapangan atau mungkin di layar kaca itu bisa saja mengatakan bahwa permainan Indonesia bagus, mungkin karena supporternya Indonesia misalnya, atau karena senang sama Indonesia. Terus juga mungkin karena menangnya, karena 1-0 berhasil memenangkan lawan Thailand. Ada juga yang lebih mengatakan bahwa Thailand lebih bagus. Ya tidak ada salahnya juga, memang Thailand mainnya bagus. Tapi memang itu harus kita amati sebagai sebuah keseluruhan pertandingan ya. Saya pernah di video sebelumnya menyatakan bahwa ya namanya bagus dan tidak bagus itu ada banyak faktor. Kadang soal masalah kepuasan dari penonton aja. Misalnya penonton lebih seneng atau lebih menginginkan tim menyerang, tapi ternyata timnya bertahan, itu mereka bilang nggak bagus. Atau mereka lebih suka kalau bertahan saja, tapi kok lebih banyak menyerang dan akhirnya kemasukan, dibilang nanti pertahanannya nggak bagus. Selalu seperti itu dan ada banyak faktor. Dan untuk yang sekarang ini kalau saya menyorot, kalau saya baca komentar-komentar itu ya memang ada yang mengatakan bahwa permainan Thailand lebih bagus. Sebenarnya lagi-lagi kita harus melihat itu secara keseluruhan. Karena kalau dilihat memang kita menyerang dan kita berhasil memasukkan di menit ke berapa, ke-17 kalau nggak salah ya. Menit ke-17 kita berhasil memasukkan dan sisa waktunya juga masih banyak. Di situ kita mulai menyerang dan ada faktor lain yang dulu juga sempat di video sebelumnya saya sebutkan bahwa faktor soal waktu, energi itu juga berpengaruh. Terus mendekati akhir babak ke-1 energinya kan juga mulai banyak kepake ya. Dan itu juga sudah mulai berubah permainannya. Sehingga terlihat seolah-olah kita itu berusaha mempertahankan 1-0 itu setidaknya paling tidak sampai waktu istirahat itu. Nah, setelah waktu istirahat masuk lagi kita menyerang lagi. Nah, itu kan sebenarnya dipengaruhi oleh juga soal waktu dan energi. Ketika masuk lagi habis istirahat juga kita bisa menyerang lagi kok. Meskipun terjadi penurunan di ujung babak pertama. Terus habis itu kita bisa menyerang dan di separuh babak kedua di menit ke-65-an, menit ke-70 kita mulai parkir bus. Ya mungkin yang mengamati mengatakan bahwa wah,
permainannya masih bagus Thailand, permainan itu karena memang mungkin ya itu tadi berbeda dengan harapannya. Karena di separuh dari babak kedua itu ya kita memang lebih banyak bertahan. Bahkan bertahan dengan itu tadi yang orang bilang parkir parkir bus itu tadi. Ya memang kita berusaha mempertahankan di menit-menit yang krusial itu berusaha mempertahankan skor ini minimal tidak berubah. Kalaupun kita tidak bisa menambah gol ya minimal tidak berubah dan itu wajar. Nah, itulah yang mungkin barangkali saja kalau penonton berpendapat bahwa, wah masih bagus Thailand, ya boleh-boleh saja berpendapat seperti itu. Karena bisa jadi karena tidak sesuai dengan harapan atau ya Indonesia di separuh dari babak kedua ya tidak banyak menunjukkan menyerang ya, tapi lebih banyak mengandalkan serangan balik meskipun ya orientasi untuk serangan baliknya itu karena bola itu sebenarnya sedang dimiliki. Maka untuk lebih memperpanjang nafas bola itu, maka ya melakukan serangan balik kalau ada kesempatan, tapi kalau tidak ada kesempatan ya bola itu akan dioper dari kaki ke kaki untuk memperpanjang atau memperbanyak waktu kepakainya. Dan itu wajar sebenarnya, itu bagian dari strategi. Nah, kadang strategi-strategi seperti ini ya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau diinginkan oleh penonton, sehingga penonton mengatakan bahwa ah, mainnya tidak begitu bagus. Menurut saya sih bagus-bagus saja, Thailand bagus, Indonesia bagus. Artinya kalau kita mampu melihat itu sebagai bagian dari strategi, apakah mau bertahan atau parkir bus atau segala atau apapun itu tetap saja itu bagian dari strategi permainan. Itu terus selain itu juga kalau kita mau melihat secara keseluruhan, kita bisa memetakan gradasinya itu kita bisa petakan. Kalau ngomong gradasinya kita bisa menyerang, ya, menyerang yang memang kita yang build up untuk menyerang atau menyerang dalam rangka serangan balik. Kalau menyerang dalam rangka serangan balik itu hanya ngomong soal adanya peluang dari skema bertahan. Kalau sudah melakukan skema bertahan dan tapi kemudian bola bisa kita kuasai dan ternyata ada kesempatan itu serangan balik dilakukan. Dan meskipun serangan baliknya ini orientasinya kecampur ya, ada agak distorsi orientasi. Distorsi orientasinya ya antara mempertahankan angka atau skor, mempertahankan skor atau menambah skor. Kalau memang di waktu-waktu akhir mungkin barangkali saja mempertahankan skor itu udah jadi orientasi yang paling kuat ya. Sehingga makanya kenapa di separuh dari babak kedua itu mekanismenya lebih banyak bertahan bahkan atau pas parkir bus ya. Jadi kalau dipetakan itu ada menyerang kalau seperti yang dilakukan oleh pemain kita di awal, terus di awal babak kedua juga seperti itu, kita mulai menyerang lagi karena energinya sudah balik, menyerang lagi. Itu ya, kalau ngomong gradasinya pertama menyerang, bisa juga yang dilakukan adalah bertahan kalau itu diserang, bisa juga mempertahankan skor dengan cara mendelay permainan ketika bola kita kuasai. Itu juga sebuah strategi. Jadi ada gradasinya, tidak selalu semuanya harus ofensif, harus agresif, tapi bisa juga bertahan ketika digempur atau bertahan dalam rangka mempertahankan skor sehingga kita melakukan delay itu ketika bola kita kuasai. Jadi mempertahankan skor ketika bola kita kuasai, kita berarti mendelay biasanya sehingga lebih banyak operan horizontal daripada vertikalnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu semua bagian dari strategi. Karena saya pikir kalau saya lihat dari awal babak kedua juga enggak parkir bus banget. Parkir busnya itu hanya di separuh babak kedua di menit ke-65 atau menit ke-70-an itu sampai akhir itu memang banyak bertahannya. Nah, tapi apapun itu, apapun strateginya, bagaimanapun permainannya, kita masih percaya bahwa itu bagian dari strategi dan masih bisa berkembang lagi untuk permainan dari tim nasional kita. Sekali lagi selamat, mari kita majukan sepak bola Indonesia. Demikian dari saya, beri dukungan terus buat Rudi Cahya TV dengan cara like, share, komen, dan tentu saja subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.